أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jihad apa yang tepat untuk kita lakukan di negeri kita ini? Karena memang jihad itu tidak harus dilakukan. Karena tujuan jihad itu adalah untuk menegakkan agama Allah di atas permukaan dunia ini. Ya, atas permukaan bumi ini. Nah, maka kita katakan bahwasanya ada jihad lain yang tanpa harus berdarah-darah bisa mendapatkan keutamaan pahala jihad di medan perang. Apa itu? Yaitu belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Yang kedua, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah, ya, dua amalan yang pahalanya disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala jihad di medan perang tadi. Dalil belajar ilmu agama adalah termasuk bagian dari jihad terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون, tidak sepatutnya kaum mukminin itu semuanya pergi ke medan jihad, gitu ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Mengapa tidak pergi dari tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dari ayat ini teman-teman sekalian, dapat kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang. Tidak sepatutnya, tadi kan? Tidak sepatutnya. Ya, tidak sepatutnya semua kaum muslimin itu berangkat ke medan perang semuanya. Ya. Tetapi hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka itu ada yang memperdalam ilmu agama. Nah, jadi Allah membagi dua kelompok nih, jangan sampai pergi jihad semua.
Kenapa? Kalau pergi jihad semua tak meninggal misalnya, siapa yang akan menebarkan Islam setelah itu? Iya. Nah, tapi Allah membagi dua teman-teman sekalian. Ada yang berjihad, ada yang menuntut ilmu agama. Maka analogi kita adalah tidak mungkin Allah membedakan pahalanya. Iya, seperti itu. Jadi paham ya? Jadi jelas bahwasanya menuntut ilmu agama itu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Ya. Belajar agama. Belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Kayak mana kalau misalnya belajar sekolah yang tadi kita baca beritanya tentang belajar tatap muka sekolah? Kalau ilmu yang disebutkan di dalam nas Al-Quran ataupun hadis, itu yang dimaksud adalah ilmu agama. Oh gitu. Ya, makanya dalam pembahasan keutamaan ilmu agama itu memang nanti supaya kita bisa memahami bahwasanya ilmu agama itu lebih utama daripada ilmu-ilmu duniawi. Begitu. Tidak bisa disamakan. Ya. Walaupun nanti pada kondisi-kondisi tertentu ilmu duniawi itu bisa menjadi fardu kifayah, seperti ilmu kedokteran, ilmu-ilmu yang mendatangkan banyak maslahat seperti itu. Itu bisa menjadi fardu kifayah. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah yang termasuk amalan yang setara dengan pahala jihad adalah berdakwah. Berdakwah. Apa dalilnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Ya. Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin dengan harta, jiwa, dan lisan kalian. Di antara media untuk berdakwah adalah lisan. Menyampaikan ceramah, menyampaikan tausiah, mengedukasi kaum muslimin terhadap ajaran-ajaran Islam, itu adalah bagian dari dakwah. Ya. Maka ini sekali lagi teman-teman sekalian bahwasanya berdakwah di jalan Allah ya, itu adalah bagian dari jihad yang tentu keutamaannya pahalanya setara dengan jihad fi sabilillah. Maka sebagai kesimpulan dari apa yang kita bahas malam ini, jihad tanpa berdarah itu adalah menuntut ilmu agama dan berdakwah di jalan Allah. Yang mengamalkan ilmu agama tersebut kemudian berdakwah di jalan Allah, maka jihad inilah yang paling tepat untuk kita lakukan di negeri kita ini. Karena negeri kita ini aman ya kan, Ya. bisa dibilang negeri kita aman. Tetapi bukan berarti teman-teman kita mengesampingkan jihad dengan senjata. Ada masanya nanti, ada masanya yang ketika tadi poin-poin yang kami sebutkan tadi sebagai fardu ain itu sudah terpenuhi semua, maka di sini jihad fisabilillah di medan perang itu tetap harus ditegakkan. Ada aturan yang penting. Tapi kalau sekarang ini itu belum masuk ke dalam poin-poin tadi, maka yang jihad yang tepat untuk kita lakukan untuk menegakkan dinullah, untuk menegakkan syariat Allah di bumi kita Indonesia ini adalah dengan terus menuntut ilmu agama dan berjihad dan berdakwah. Seperti itu. Jihad